semuanya, jumpa lagi bersama saya Feni Oktandriani di podcast kali ini. Dan senang sekali saya menemani Anda semua dalam obrolan kali ini. Baiklah, kalau kita bicara tentang TNI, yang pertama terlintas di kepala kita pasti tentang pertahanan dan juga keamanan. Nah, tapi kali ini kita akan melihat sisi lain, ternyata begitu dekat dengan kehidupan bermasyarakat. Seperti air bersih, jembatan, akses, ketahanan pangan, hingga stunting. Apakah kaitannya dengan TNI AD? Nah, dan bagaimana program-program ini bisa berjalan dengan pemerintah Kota Dumai? Baiklah, untuk itu langsung saja kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Yang pertama ada Komandan Kodim 0320 Dumai, Letnan Kolonel Armet Herman Santoso SE Hesub Internasional MHI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, apa kabar pagi ini Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat luar biasa ya Pak ya. Makin bugar ini ya Pak. Wah, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya selanjutnya yang kedua narasumber kita yaitu Wakil Wali Kota Dumai Bapak Sugiarto. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bergabung tentunya ya Pak ya. Semoga hari ini kita makin semangat ya Pak ya menjalani aktivitas ya. Wah, baiklah, tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak untuk bersedia mengobrol bareng kita ini pada pagi hari ini ya. Luar biasa. Nah, sebelum kita memasuki ke pembahasan yang pertama, saya ingin tahu dulu ya Pak, mungkin saya penasaran ya Pak ya, di tengah-tengah padatnya aktivitas Dandim dan juga Pak Wawako. Nah, ini bagaimana sih kesibukannya sehari-hari dan mungkin apa yang paling banyak menyita perhatian ini akhir-akhir ini? Mungkin dari Pak Dandim dulu, silakan. Terima kasih Mbak atas kesempatan yang sudah diberikan. Jadi pada kesempatan ini kita berkumpul di sini tentunya atas ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Yeah. Dan salah satu tujuannya kita ingin memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan program-program yang sedang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat khususnya. Yeah. Seperti yang Mbak sampaikan tadi, kalau saat ini memang kita sedang fokus untuk melaksanakan program-program yang menjadi program komando atas. Seperti tadi yang disampaikan, ada air bersih, kemudian pembangunan jembatan, kemudian ada juga mungkin penanganan stunting dan lain sebagainya. Itu memang menjadi fokus kita saat ini beberapa waktu terakhir ini, dan memang itu harapannya bisa terlaksana dengan baik, tentunya dengan kolaborasi dan kerjasama kita dengan pemerintah Kota Dumai. Mungkin itu. Oke, berarti kalau misalnya ini kita juga pengen tahu ini Pak, berarti akhir-akhir ini Bapak lebih sibuk di kantor atau di lapangan ini Pak? Tentunya kegiatan kantor juga nggak bisa ditinggalkan juga Mbak. Tetapi memang lapangan ini menjadi salah satu prioritas kita supaya kita juga bisa memastikan bahwa program yang kita laksanakan secara fisik bisa kita pastikan bahwa program itu memang betul-betul bisa mencapai maksud dan tujuannya, termasuk penerima manfaatannya, kemudian mungkin juga apakah cocok dan pas ya, wilayah-wilayah itu memang untuk kita laksanakan sesuai dengan program yang ditentukan oleh komando atas. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Nah, mungkin biar kita lebih tahu dan lebih memahami kebutuhan masyarakat, maka kita akan langsung turun ke lapangan ya Pak ya, untuk langsung melihat ya. Oke, baiklah, terima kasih Pak. Nah, mungkin ini kalau misalnya Pak Wawako sendiri nih, gimana nih Pak kesibukannya akhir-akhir ini? Atau mungkin misalnya baru mau istirahat terus tiba-tiba ada agenda lain gitu Pak. Ini bagaimana? Mungkin boleh diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang yang ditanyakan tadi Mbak, kami sebagai pemerintah daerah berada di posisi pimpinan wali kota dan wakil wali kota. Ini setelah kami dilantik, memang tugas kami bagaimana melayani masyarakat, memanage pemerintahan yang ada di Kota Dumai secara maksimal. Kami bersama dengan Pak Wali itu saling mengisi. Jadi kami tidak ada berbatas jam waktu kerja. Jadi selama kami dalam kondisi mungkin masih terbangun, tidak tertidur, itu bagian tugas kerja kami. Jadi kalau saya dengan Pak Wali tidak harus fokus di kantor, karena kami memang berada di antara masyarakat. Kalau di administrasinya teman-teman di sekolah OPD itu semua sudah siap untuk melayani kebutuhan administrasi di pemerintah Kota Dumai. Kami dengan Pak Wali insya Allah membangun komitmen
bagaimana kami bisa melayani masyarakat dengan maksimal dan menjadikan Dumai ini menjadi kota idaman seperti yang tertuang dalam visi dan misi kami. Insya Allah kami dengan Pak Wali insya Allah ke depan juga akan memaksimalkan bagi kami bisa hadir di semua elemen masyarakat, karena kita ketahui masyarakat memang perlu juga pendampingan di antara kita sih. Saya rasa itu kami tidak ada jam kerjanya, Mbak. Wah. Luar biasa ya Pak ya. Jadi benar-benar ini harus stamina-nya luar biasa dijaga ini kesehatannya. Kalau di kita itu istilahnya melebihi panggilan tugas. Luar biasa ya Iya. Pak ya. Oke, baiklah, ini mungkin kita doakan semoga Pak Dandim dan Pak Wawako semuanya sehat agar bisa dapat menjalankan tugas dengan maksimal tentunya ya Pak ya. Karena memang berarti menjalankan tugas, kedekatan dengan keterlibatan langsung dengan masyarakat ini menjadi sangat penting ya Pak ya. Karena itu tadi yang dibilang tidak ada jam waktu kerja jadinya. Jadi ketika memang ada hal yang harus kita laksanakan memang harus langsung turun langsung ke lapangan ya Pak ya. Wah, luar biasa. Dan tentunya hari ini justru kita melihat lebih dekat lagi bagaimana kerja di lapangan itu diterjemahkan menjadi program yang benar-benar dibutuhkan dan dirasakan oleh masyarakat. Baiklah, di sini kita akan masuk ke topik hari ini, yaitu program unggulan TNI AD dan bagaimana sinerginya bersama pemerintah Kota Dumai untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Oke, baiklah, ini Pak Dandim. Kalau misalnya ini kita lihat sekarang, masyarakat melihat TNI turun dan ikut soal membantu membersihkan bersih-bersih jembatan, ketahanan, pangan dan sebagainya ini ya Pak ya. Mungkin ada yang bertanya, bukannya itu tugas pemerintah atau dinas terkait atau dinas teknis seperti itu ya Pak ya. Dan sebenarnya kita juga ingin tahu ini sebagai masyarakat awam, sebenarnya posisi TNI dan dalam program tersebut ini ada di mana dan seperti apa ya Pak? Mungkin boleh kita mendengar penjelasannya langsung dari Pak Dandim. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin perlu saya ceritakan latar belakang. Oke, silakan. Jadi kalau tentara itu Mbak, tentara itu ada bagian tempur dengan non tempur. Jadi kalau non tempur ini yang sering mungkin Mbak dengar itu istilahnya teritorial. Benar. Jadi kalau tempur itu memang tugasnya dia memang disiapkan dalam rangka untuk memang turun langsung untuk bertempur. Itu biasanya satuan-satuan tempur, ada batalion, ada brigade dan lain sebagainya. Kemudian satuan teritorial ini tugasnya untuk menyiapkan wilayah pertempuran. Jadi itulah tugas-tugas teritorial. Jadi sebelum pasukan tempur masuk ke daerah tempur, itu kita siapkan terlebih dahulu. Jadi itulah tugas-tugas orang berwilayah seperti saya. Nah, salah satunya menyiapkan logistik wilayah. Nah, logistik wilayah ini salah satunya berkaitan dengan pangan. Artinya memang ketahanan pangan, kemudian kesiapan wilayah dalam mendukung pertempuran itu memang harus saya siapkan. Itu tugas utama TNI Angkatan Darat, terutama untuk pemberdayaan wilayah pertahanan dalam rangka untuk mewujudkan ruang alat kondisi juang yang tangguh. Nah, intinya untuk mendukung tadi supaya pasukan tempur yang masuk ke wilayah itu bisa melaksanakan tugasnya bertempur secara optimal. Jadi kaitannya dengan itu, menurut saya itu sangat relevan sekali apabila kita diberikan tugas-tugas pemberdayaan wilayah, terutama mungkin ketahanan pangan, kemudian tadi memastikan bahwa kondisi potensi wilayah itu betul-betul optimal. Itu memang sangat relevan sekali buat TNI Angkatan Darat untuk turun di lapangan. Dan tentu dalam pelaksanaan tugasnya kita tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Kita pasti harus berkolaborasi, saling bahu-membahu antara mungkin pemerintah daerah, masyarakatnya sendiri. Nah, kebetulan TNI Angkatan Darat ini secara struktural punya punya personil yang memang mengawaki dari atas sampai dengan wilayah paling bawah. Dalam hal ini kita punya babinsa-babinsa yang secara struktural langsung melekat di wilayah desa. Kalau di kita ada kelurahan, mereka berkomunikasi menjalin hubungan dengan pemerintah kelurahan untuk bisa
memastikan bahwa wilayah kelurahan itu betul-betul siap, sehingga itu menjadi keunggulan buat kita untuk mendukung tugas-tugas yang diberikan oleh komando atas. Dan tentu kita tidak mengambil alih tugas itu, kita mendukung, dan memang eksistensi kita di wilayah itu untuk bertugas mendukung tugas-tugas dari pemerintah daerah supaya wilayah yang menjadi tempat kita bertugas betul-betul bisa optimal. Tentunya kalau kita ke depan berharap menjadi wilayah yang betul-betul maju, nah ini menjadi harapan kita semua. Itu mungkin. Wah, luar biasa ya Pak ya. Berarti sebenarnya memang itu dibutuhkan kolaborasi ya Pak ya. Dan juga di sini hadirnya TNI ini lebih kepada membantu untuk mempercepat ketika memang di lapangan ada kebutuhan dan juga kondisi tertentu. Karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, TNI itu teritorial ya. Jadi terlebih dahulu mempersiapkan semuanya. Karena mungkin kalau misalnya kita orang awam melihat, oh kok begini, kok begitu, jadi banyak timbul pertanyaan ya Pak ya. Nah mungkin kali ini kita akan lebih membahas lanjut lagi untuk sampai dengan akhir nanti ya Pak ya. Oke, baiklah, itu kalau bisa dari segi Pak Dandim. Tapi kalau misalnya saya ingin bertanya ini kepada Bapak Wawako, kalau dari sisi pemerintahan daerah sendiri ini Pak, kehadiran program TNI ini dilihatnya seperti apa? Dan apakah benar-benar membantu percepatan pembangunan yang memang dibutuhkan masyarakat kah? Terima kasih. Nah, kita merujuk ke tingkat komando. Kalau kita sebagai aparatur pemerintah di tingkat kota, apapun kita harus punya satu frekuensi dengan pemerintah pusat. Kami punya presiden, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau TNI Polri itu punya panglima. Nah, sama-sama satu komando, ya Pak Presiden juga, panglimanya Pak Presiden, kami di administrasi Pak Presiden. Jadi kami harus menindaklanjuti program dari pemerintah pusat. Nah, hari ini saya atas nama pemerintah Kota Dumai mengucapkan juga terima kasih. Mungkin dengan kondisi yang sekarang kita harus melakukan efisiensi seperti yang diarahkan Pak Presiden. Ada ruang yang diberikan melalui Menteri Pertahanan Menhan. Itu ada program-program kerja yang tidak lanjut sampai ke tingkat desa atau kelurahan. Nah, kami sebagai pemerintah daerah menyiapkan data apa yang dikerjakan oleh teman-teman di TNI Angkatan Darat ini betul-betul memberikan dampak positif, dampak yang baik untuk masyarakat kami. Dan kami sebagai pemerintah insya Allah bagaimana juga akan setelah ada kegiatan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat itu, kami sama, kita mempunyai tingkat administrasi sampai tingkat kelurahan, bahkan sampai tingkat RT. Nah, ini yang kami berikan data, mudah-mudahan apa yang dikerjakan, mungkin pembangunan jembatan, ketahanan pangan, ini bukan hanya menjadi program dari TNI Angkatan Darat, menjadi program dari pemerintah daerah yang hari ini memberikan kontribusi untuk kita semua. Insya Allah kami pemerintah daerah pertama mengucapkan ribuan terima kasih, yang kedua mudah-mudahan program ini bersinergi juga dengan pembangunan yang ada di daerah. Saya yakin dengan data yang kami berikan, saya rasa penempatan alokasi itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Saya rasa demikian. Wah, berarti luar biasa sekali kolaborasi ini ya Pak ya, dengan pemerintah memberikan data-data kepada TNI, dan juga nantinya TNI juga akan membantu percepatan tersebut ya Pak ya. Oke, baiklah, dan mungkin juga kita ingin bertanya ini Pak. Kita lihat untuk wilayah strategis Kota Dumai ini kan lumayan luas, dan setiap karakternya juga berbeda. Nah, ketika ada banyak kebutuhan masyarakat ini, bagaimana Kodim menentukan yang mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu sesuai dengan yang tadinya yang sudah diberikan data-data oleh pemerintah? Nah, silakan Bapak. Baik Mbak, terkait dengan penentuan titik-titik ini ya. Iya. Contoh misalkan jembatan. Jembatan mana yang menjadi prioritas kita? Tentu kita juga harus survei langsung di lapangan, tahu betul apakah jembatan ini memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat sekitar atau tidak. Kemudian tentu kita juga berkoordinasi dengan pemerintah kota. Tentunya pemerintah kota juga paham betul terkait dengan titik-titik ini, sehingga skala prioritas yang ditentukan oleh kita juga tidak akan salah. Nah, artinya kita tidak hanya sekedar menghimpun informasi saja, tetapi kita juga harus survei langsung di lapangan, melihat apakah memang nanti pembangunan yang akan kita laksanakan ini betul-betul berdampak dan menerima manfaatnya, juga memang merasakan manfaatnya dan tidak hanya sedikit tetapi bisa memberikan manfaat bagi masyarakat banyak.
Intinya kita hadir berusaha untuk menyelesaikan permasalahan di wilayah, tetapi kembali lagi tentu masalah ini sangat banyak sekali Mbak. Tetapi itu tadi kita juga harus betul-betul bijak dalam menentukan sehingga tidak salah. Artinya mana yang lebih penting itulah yang menjadi prioritas kita untuk kita dahulukan supaya bisa kita lakukan pembangunan itu. Wah, berarti ini kita juga sudah terverifikasi terlebih dahulu ya Pak ya, dengan seluruh persiapannya, dengan data yang sudah diberikan, dan juga mungkin kolaborasi dari Babinsa dan Pemda tersebut ya Pak ya. Maka kita bisa menentukan titik mana nih yang memang dibutuhkan terlebih dahulu ya. Oke, nah tapi kalau misalnya kita masuk ini Pak ke hal-hal yang lebih dekat lagi dengan kehidupan sehari-hari, misalnya seperti air bersih. Yang kita tahu di Kota Dumai air sangat luar biasa ya Pak ya. Nah, air itu kebutuhan paling dasar, tapi ternyata masih ada wilayah yang mungkin kesulitan untuk mendapatkan air tersebut. Nah, kalau misalnya menurut Pak Dandim, bagaimana untuk kita menyikapi persoalan ini dan seperti apa nanti sebenarnya kedepannya program dari TNI AD ini? Sekali lagi Mbak, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kehadiran TNI AD ini kan diharapkan bisa menyelesaikan masalah. Jadi kami hadir di tengah-tengah masyarakat itu bukan justru malah menjadi beban bagi masyarakat, tetapi kita berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Salah satunya air, apalagi air ini kan merupakan kebutuhan pokok. Benar Pak. Jadi kehidupan kalau tidak ada air, saya yakin kehidupan itu tidak akan bisa berlangsung panjang. Benar. Artinya air ini menjadi kebutuhan pokok untuk melangsungkan kehidupan, sehingga ini menjadi prioritas dalam kenapa pimpinan kita juga atensi Bapak Kasat sangat betul-betul memberikan perhatian sekali terhadap kegiatan air. Bahkan beliau sampai dijuluki sebagai Bapak Air karena saking pentingnya kebutuhan air ini untuk kehidupan. Sehingga kami yang di wilayah sebagai bagian dari kepanjangan tangan TNI Angkatan Darat, kami berusaha juga untuk memberikan manfaat atau menyelesaikan masalah-masalah terutama masalah air ini. Seperti yang Mbak sampaikan tadi, di Kota Dumai ini memang sangat kebutuhan air ini sangat luar biasa. Problemnya juga sangat dinamik juga. Ada beberapa wilayah memang yang susah untuk mendapatkan air, bahkan kita bor ini dalam waktu dekat ini Mbak, saya sudah berusaha untuk membuat titik air dan memang tidak mudah Mbak. Saya bor itu yang awal mulanya direncanakan hanya tidak lebih dari 60 meter, ini bisa sampai ratusan meter untuk mendapatkan titik air di Kota Dumai. Artinya Kota Dumai ini memang ya sangat unik sekali, terutama untuk upaya pencarian sumber air ini, dan memang membutuhkan effort yang sangat luar biasa. Tapi kembali lagi kita berusaha dan mudah-mudahan niat dan tujuan yang baik ini disambut oleh restu dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita juga dipermudah untuk mendapatkan titik air ini. Jadi memang sekali lagi saya sampaikan ke masyarakat bahwa kebutuhan air ini menjadi kebutuhan pokok, dan kami TNI AD ya sebagai kepanjangan tangan dari TNI AD yang ada di pusat, kami berusaha menyelesaikan masalah-masalah air yang ada di wilayah. Dan apabila ada masyarakat yang mungkin memberikan masukan saran di mana titik airnya, kami sangat merespon baik. Artinya ini sebagai masukan buat kita untuk menentukan titik air berikutnya. Itu mungkin Mbak. Wah, itu berarti menjadi salah satu penanganan ya Pak ya, apalagi di Kota Dumai yang kita tahu wilayahnya itu rawa ya Pak ya. Jadi yang tadi kita Bapak sampaikan, yang perkiraan hanya mungkin 60 meter, tapi ternyata harus lebih dari itu, dan juga itu memakan biaya yang sangat lumayan pastinya ya Pak ya, luar biasa. Dan itulah sebenarnya kita dibutuhkan kolaborasi ini. Jadi sebenarnya bukan mengambil alih pekerjaan dinas ya Pak ya, karena kan kalau misalnya dipikir-pikir ya kenapa tidak langsung diserahkan kepada dinas terkait ataupun Pemko seperti itu ya Pak. Tetapi mungkin ada bagian tertentu yang mungkin bisa dibantu, karena mungkin balik tadi dari personel tadi juga, terus juga kewilayahan,
dan ini tetap menjaga substansi bahwa kewenangan dan teknis ini pada instansi terkait dan juga kita berkesinambungan dan berkolaborasi tentunya ya Pak ya. Kamu sampaikan tadi Mbak, jadi ini bukan hanya semata-mata tugas dari salah satu pihak, tetapi ini kan bagian tugas kita bersama. Benar. Penentuan titik air memang itu hal yang simpel menurut kita, tetapi ternyata dinamikanya sangat luar biasa. Iya. Apakah titik air itu penerima manfaatnya juga betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat wilayah, atau juga di mana ditentukan titik air itu juga betul-betul ada potensi untuk jadi titik air kan? Benar. Ini butuh peninjauan secara fisik langsung di lapangan, dan itu nggak bisa cuma hanya sekedar informasi dari salah satu pihak, tetapi kan ini jadi tugas tanggung jawab bersama, supaya nanti apa yang kita tentukan, kita putuskan, supaya di situ kita bikin titik air bermanfaat dan memang betul-betul bisa kita eksekusi itu Mbak. Benar. Dan terkadang ketika kita sudah berusaha pun itu belum tentu akan sepenuhnya berhasil ya Pak ya. Pasti akan ada 50%, terus nanti kita akan mencari titik-titik air lagi gitu ya Pak ya. Apalagi dengan wilayah Kota Dumai ini, dan juga mungkin ini kita bicara pembangunan. Masyarakat senang mendengar angka, mungkin kayak tadi kita sampaikan berapa titik yang dibangun, terus juga kita harapkan dengan banyak orang yang dapat menerima manfaat tersebut. Tapi kita juga akan memastikan bagaimana angka tersebut benar-benar terjadi di lapangan dan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena mungkin sampai kita terlihat angka banyak, tapi nanti ternyata fasilitasnya tidak berfungsi di masyarakat. Itu kan sangat disayangkan ya Pak ya. Nah, baiklah, mungkin ini menarik sekali setelah fasilitas selesai dibangun dan TNI mungkin kembali ke tugas berikutnya, dan nanti kita juga akan bertanya ini Pak, akan timbul pertanyaan siapakah yang akan memastikan fasilitas itu tetap berfungsi di masyarakat. Nah, itu kira-kira bagaimana Pak? Jadi itu sistemnya begini Mbak, jadi kita ini kan mensupport yang mendukung program, kemudian apabila itu sudah jadi, nah, tentu itu akan kembali ke masyarakat. Seperti program-program yang sudah kita laksanakan, ada yang namanya TNI Manunggal Membangun Desa, TMMD. Jadi kita bikin program-program, ada di situ titik air, kemudian ada lagi RTLH, kita membenahi rumah-rumah masyarakat yang memang tidak layak huni. Kemudian kita juga ada nanti pembangunan jalan dan sebagainya. Jadi setelah kita laksanakan program dan kegiatan itu, nanti kita akan kembalikan ke masyarakat. Kita berkoordinasi dengan pemerintah kota, dan pemerintah kota nanti yang akan menerima pemanfaatannya, kemudian selanjutnya akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Begitu. Jadi artinya ini adalah siklus yang memang menjadi tanggung jawab kita semua. Kita sebagai pendukung dan pelaksana proses program ini, kemudian nanti penerima manfaatnya kembali lagi ke masyarakat juga, begitu. Oke, baiklah, berarti itu dia bersinergi tadi ya Pak ya. Jadi setelah kita lakukan, terus selanjutnya akan diberikan kepada masyarakat, dan mungkin itu dia juga peran dari pemerintah juga ya Pak ya, untuk kita sama-sama menjaga. Karena kan kadang ketika kita sudah membangun sesuatu, mungkin seperti yang ada kita bahas tadi juga, itu untuk maintenance-nya kadang sering kita lupakan juga mungkin ya Pak ya. Dan juga kadang bagaimana nih kalau misalnya menurut Bapak Wawako, kadang masyarakat ini setelah kita arahkan dan setelah kita berikan ini sesuatu, misalnya kayak seperti tadi akses air dan segala macam, nah bagaimana kita caranya mengajak masyarakat biar untuk sama-sama menjaga ini Pak, kalau dari sisi pemerintahan? Dari kami, dari pemerintah, pertama kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh TNI, khususnya TNI AD, baik apa yang ada di wilayah kami, itu pertama kami harus inventarisasi dulu. Setelah kami inventarisasi, pertama itu menjadi aset. Setelah kita menjadi aset, itu bagian yang sudah harus kita punya tanggung jawab bagaimana ke depan. Salah satunya tentang maintenance nantinya itu seperti apa, itu bagian tugas kami dari pemerintah Kota Dumai, tetap menyambung kolaborasi setelah kami jadikan inventarisasi aset. Dan yang sudah disampaikan, kalau tadi memang keperuntukannya untuk masyarakat kami yang ada tingkat bawah sampai RT, tapi kami juga punya beberapa instansi terkait untuk sama-sama menjaga kondisi yang sudah dibangun tetap layak, tetap difungsionalkan. Kalaupun ada kerusakan, nanti juga akan kita membangun komunikasi lanjutan
Kami di situ ada lurah, ada juga LPMK, yang kita berdayakan bagaimana teman-teman yang ada di tingkat kelurahan dan di RT ini juga sama-sama menjaga aset yang sudah terinventarisasi di pemerintah Kota Dumai. Dari apa yang telah dilakukan TNI Angkatan Darat. Pertama itu tadi Mbak, kita menginventarisasi untuk menjadikan aset, dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Dumai tetap menjaga kondisi ini bisa fungsional secara maksimal. Saya rasa seperti itu. Oh, jadi ini bukan hanya sekedar di salah satu instansi ya Pak ya, berarti ya. Ini berarti terkait oleh semuanya, baik itu tadi dari TNI AD menyerahkan langsung ke pemerintah Kota Dumai dan diinventariskan, terus juga dari atas sampai bawah pun dan sampai masyarakat pun harus benar-benar bertanggung jawab untuk sama-sama kita menjaga yang sudah kita bangun bersama tentunya ya. Wah, ini sangat menarik sekali ya Pak ya untuk kita bahas. Dan tentunya mungkin ini kalau misalnya kita boleh bergeser lagi nih, tadi kita sudah membahas tentang air ya Pak ya. Ini kita selanjutnya akan bergeser soal akses nih. Nah, seperti yang kemarin kita melihat ada peresmian jembatan ya Pak ya. Yang kemarin kebetulan di Sungai Sembilan. Di Sungai Sembilan ya Pak ya. Nah, mungkin ini jembatan kelihatannya hanya sebuah infrastruktur ya Pak ya. Tapi bagi masyarakat di daerah tertentu, jembatan ini bisa berarti akses ke sekolah, untuk fasilitas kesehatan, terus juga untuk ke pasar, dan mungkin bahkan ke lahan pertanian sehingga sampai dengan sumber penghidupan. Ya Pak. Nah, dari pengalaman di lapangan, ini seberapa besar mungkin pengaruh di kehidupan masyarakat yang mungkin sudah dilakukan oleh TNI AD ini Pak? Jadi Mbak, tugas untuk membangun infrastruktur yang Mbak sampaikan tadi, jembatan di Kota Dumai ini, memang sebetulnya ini tanggung jawab kita bersama. Jembatan-jembatan memang sebetulnya sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai, namun memang ini kebetulan menjadi atensi dari Bapak Presiden. Bapak Presiden menganggap bahwa ada titik-titik mungkin yang di luar jangkauan dari wilayah pemerintah daerah, karena mungkin pemerintah daerah punya banyak keterbatasan, sehingga titik-titik yang jauh-jauh yang tidak terjangkau itu menjadi atensi dari Bapak Presiden untuk supaya dibangun jembatan-jembatan baru. Nah, kebetulan TNI AD dalam hal ini Bapak Kasat diberikan mandat sebagai komandan satuan tugas untuk pembangunan jembatan ini, karena dilatar belakangi waktu pas ada peristiwa bencana alam di Aceh, Sumatera Barat. Kebetulan memang proses pembangunan jembatan ini sudah dilaksanakan dan dimotori oleh TNI dalam hal ini TNI AD. Kemudian berlanjutlah pembangunan jembatan-jembatan di wilayah non bencana, salah satunya yang berada di Kota Dumai ini. Jadi memang pembangunan jembatan ini diutamakan bagi masyarakat-masyarakat yang memang tempatnya lebih terpencil, Mbak. Makanya di sini kalau sesuai dengan daftar list dari Departemen Dalam Negeri kalau tidak salah, itu ada beberapa list jembatan-jembatan yang memang diatensi oleh pemerintah. Namun waktu itu pada proses penentuan jembatan, kebetulan saya mendapatkan list itu dan saya cek dan berkoordinasi dengan pemerintah kota. Di Kota Dumai tidak ada. Artinya Kota Dumai ini sebetulnya semua struktur infrastruktur jembatan ini yang ada di wilayah sudah terpenuhi berdasarkan tinjauan data yang ada di Departemen Dalam Negeri. Namun secara nyata di lapangan kita kan melihat juga bahwa kita tahu juga wilayah kita, Dumai kan tidak hanya di kotanya saja. Benar. Ternyata Kota Dumai ini kan memang sebetulnya kota yang sangat luas sekali. Benar. Jadi luas dan banyak hutannya juga, apalagi daerah Sungai Sembilan ya, sangat luas, satu kecamatan tapi meliputi wilayah yang sangat luas sekali. Pak ya, dan informasi juga semakin tepat didapatkan. Nah, ini kita langsung mulai lagi untuk membahas tentang Dumai ke depannya ini Pak ya. Nah, kalau misalnya ini Pak Dandim, kita bicara tentang kerjasama Kodim dan Pemko. Ini apa satu hal yang paling Bapak inginkan masyarakat Dumai rasakan ke depannya? Saya
selaku bagian dari Forkopimda, saya menyadari bahwa keberadaan saya ini sebagai supporter, artinya pendukung pemerintah kota. Dan dengan keberadaan saya, dengan satuan saya, Kodim, ini saya berharap bahwa keberadaan saya ini bisa membawa kemaslahatan bagi orang banyak, terutama masyarakat Dumai. Ya, tentunya melalui kolaborasi dengan semua stakeholder, pemerintah kota, Polri, dan kemudian mungkin masyarakat dan sebagainya. Ini saya berharap bahu-membahu ya, supaya program-program yang positif ini bisa terrealisasi dengan optimal, sehingga bisa dimanfaatkan dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di wilayah Dumai ini. Jadi itu mungkin harapan saya, mudah-mudahan keberadaan Kodim bisa berkolaborasi dan mendukung pemerintah kota dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Dumai. Luar biasa ya Pak ya. Semoga harapan itu bisa dapat nantinya semakin terrealisasi ke depannya. Dan tentunya kalau misalnya dari Pak Wawako ini Pak, apa harapan terbesar Bapak untuk kolaborasi ini? Terima kasih kembali. Kami tetap menyampaikan pemerintah daerah mungkin dalam konteks sebagai otorita di pemerintah daerah, sebagai wali kota dan wakil wali kota itu tidak bisa bekerja sendiri. Kami dibantu oleh teman-teman Forkopimda yang ada, baik TNI, Polri, Kejaksaan, bagaimana ini bisa berkolaborasi bersama, bagaimana kita juga menjadi bagian solusi untuk masyarakat kami. Dan kami dengan adanya Kodim, dengan adanya Polres atau DTN yang ini betul-betul kami perlukan, karena kami juga tidak bisa sendiri, dan ini harus kita jaga komunikasi yang baik antara instansi yang terkait dari Forkopimda yang ada, dan mudah-mudahan kebersamaan ini menjadi hal yang mudah bagaimana kami memanage pemerintahan yang ada di Kota Dumai ini. Oke, baiklah, mungkin ini selanjutnya pertanyaan terakhir ini Pak untuk keduanya. Kalau misalnya boleh memilih satu target yang ingin benar-benar kita lihat terwujud dalam waktu dekat untuk Kota Dumai khususnya, apakah itu kira-kira Pak? Saya berharap Kota Dumai ini bisa menjadi kota idaman tentunya. Ini menjadi harapan semua masyarakat Kota Dumai. Hanya mungkin problem yang saat ini dihadapi oleh Kota Dumai, apalagi dengan situasi belakangan ini, bahwa kita dihadapkan dengan bencana ataupun yang disebut dengan Godzilla El Nino ini, yang sangat rawan terhadap bahaya kebakaran di Kota Dumai. Saya berharap bahwa Kota Dumai ini bisa menjadi kota yang aman dari kebakaran, dan tentunya ini tidak hanya didukung oleh pemerintah ataupun stakeholder yang ada, tetapi ini juga menjadi bagian tugas dan tanggung jawab kita bersama, termasuk masyarakat. Jadi buat saya berharap Dumai aman dari bahaya kebakaran ini Mbak, supaya program-program yang kita laksanakan saat ini yang sedang berjalan, terutama program TNI Angkatan Darat sekaligus berkolaborasi dengan pemerintah kota, bisa terlaksana secara optimal, gitu Mbak. Wah, berarti itu tujuannya Pak ya, Iya, yang betul, diinginkan. Karena ini memang tiap tahun sepertinya itu akan ada kebakaran hutan ya Pak ya. Karena musim kemarau ya Pak ya. Kadang kita lihat juga ada helikopter yang terbang-terbang seperti itu ya Pak ya. Itu berarti salah satu tindakan preventif ya Pak ya. Benar ya Pak ya. Nah, dan tentunya mungkin itu harapan Pak Dandim dan juga harapan kita semua, karena mungkin untuk asap juga sangat mengganggu kita ya Pak ya dalam beraktivitas. Nah, kalau misalnya dari Pak Wawako sendiri ini Pak, bagaimana ini Pak? Kurang lebih sama. Jadi dengan kondisi sekarang ini kita memasuki musim kemarau. Jadi kami atas nama pemerintah juga menghimbau kepada seluruh masyarakat supaya hati-hati. Artinya tidak melakukan kegiatan mungkin pembukaan lahan dengan membakar, atau mungkin kita membuang titik api atau api itu sembarangan, puntung rokok sembarangan. Kami kita jaga tidak hanya di tingkat kawasan hutan atau kawasan perkebunan, juga termasuk di kawasan pemukiman. Kita juga harus menjaga bagaimana kondisi Dumai ini tetap kondusif, baik dari segi keamanan, dari segi yang lainnya pun demikian.
silahkan teman-teman masyarakat kami menyampaikan aspirasinya, tapi kami berharap dalam penyampaian aspirasinya tetap dalam kondisi sesuai dengan regulasi yang ada, tetap kondusif. Dan saya juga berharap dukungan dari semua teman-teman Forkopimda bagaimana Dumai ke depannya lebih baik daripada sekarang, seperti disampaikan oleh komandan tadi, menjadi Dumai kota idaman, dan siapapun yang tinggal di Dumai ini dalam kondisi aman, nyaman, dan senang bisa melakukan kegiatannya dengan maksimal. Sekali lagi kami berharap masyarakat Kota Dumai tetap menjaga dalam kondisi suasana yang kondusif. Dan hari ini kita ketahui mungkin musim kemarau, jadi kita harus fokus supaya tidak terjadi adanya kebakaran lahan atau kebakaran yang lain. Ini nanti juga akan menjadikan tugas tambahan bagi kita semua, dan mungkin ada sesuatu yang akhirnya tidak bisa kita maksimalkan dengan adanya kejadian-kejadian ini. Kami berharap, kami mohon doanya semua, kami bersama dengan pemerintah Kota Dumai, Pak Wali, dan seluruh teman-teman Forkopimda tetap menjaga kebersamaan, tetap melihat situasi yang ada di pemerintah Kota Dumai, sehingga Dumai yang kita cintai ini Dumai yang baik-baik saja, Dumai yang kondusif, Dumai siapapun yang tinggal di dalamnya dalam kondisi aman dan nyaman. Terima kasih. Wah, kita beri apresiasi dulu dong, ini luar biasa kepada juga Pak Wawako. Nah, ini teman-teman sangat luar biasa sekali obrolan kita hari ini, karena saya rasa ada satu benang merah yang bisa kita tarik. Pembangunan tidak bisa dikerjakan sendirian. Ada pemerintah, ada TNI, ada masyarakat, ada berbagai pihak yang masing-masing punya peran tersendiri. Dan yang paling penting, kolaborasi itu bukan hanya tentang siapa yang mengerjakan, tetapi bagaimana hasilnya itu benar-benar sampai dan dirasakan oleh masyarakat luas. Benar ya Pak ya? Baiklah, dan sebelumnya ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dandim dan juga Pak Wawako. Luar biasa sudah hadir dan berbagi cerita bersama kita hari ini. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Wah, ini sepertinya kalau bisa dilanjutkan banyak sekali yang ingin dibahas ya Pak ya. Nah, semoga obrolan kita hari ini bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga membuat kita melihat bagaimana di balik sebuah program pembangunan ada proses, ada koordinasi, dan tentunya ada semangat yang menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas tentunya. Baiklah, ini sebelumnya saya akan ada pantun ini Pak. Tadi saya awal tidak dibuka dengan pantun, tapi diakhiri dengan pantun ini Pak ya. Kedumai menikmati mentari, cakep, singgah sejenak di tepi pantai. TNI AD dan Pemko Dumai terus bersinergi untuk Dumai maju, masyarakat sejahtera sampai nanti. Wah. Baiklah, saya Feni Okta Andriani pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Salam sinergi, salam kolaborasi, salam Dumai Kota Idaman. Sampai jumpa.